Izin Pak, kami di sini dari mahasiswa STOK Bina Guna. Maksud dan tujuan kami kemari ingin mewawancari Bapak mengenai media pembelajaran Penjas audiovisual. Yang pertama, saya di sini Karisma Maranatha Sanggang. Dan yang kedua ada yang ketiga ada sendiri. Nah, adapun Pak, wawancara kami di sini beberapa pertanyaan yang kami ingin tanyakan. Yang pertama Pak, pertanyaan pertama kami itu bagaimana pengaruh media pembelajaran Penjas terhadap keterlibatan siswa? Ini saya satu ya? Iya benar Pak. Coba ulangi. Bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran dalam keterlibatan siswa? Pengaruh keterlibatan siswa. Iya Pak. Terhadap siswa yang selama ini memang sudah sangat berpengaruh. Salah satunya siswa bisa cepat menangkap dari ulang melihat tanpa praktek dulu. Jadi di dalam olahraga itu ada dua. Pertama dari imajinasi. Jadi imajinasinya bisa dilihat langsung dan dipraktekkan. Itulah pengaruhnya. Itu memang sangat berpengaruh. Bisa ditonton duluan, lihat duluan baru dipraktekkan. Karena di audiovisual beda dari yang disampaikan guru sama audiovisual yang diterangkan di atau di mana yang di audiovisual yang di laptop, yang di PowerPoint itu berbeda. Memang itu sangat berpengaruh, bisa sangat berkembang lah kalau menggunakan audiovisual. Itu sama sejalan. Itulah untuk yang pertama. Berarti dia membantu proses Sangat pembelajaran. Sangat membantu ya Pak. Ya, proses pembelajaran belajar Penjas. Terima kasih Pak. Adapun pertanyaan yang kedua Pak, keunggulan dan kelemahan saat menggunakan teknologi tersebut saat pembelajaran apa saja yang Bapak temukan? Baik, untuk keunggulannya, yang pertama kita bisa cepat menjelaskan materi untuk siswa. Cepat kita selesaikan. Yang kedua, dampaknya itu ketika kita menyampaikan materi, keunggulannya adalah ketika mati lampu, ya lampu, jadi pembelajaran tidak berproses. Kalau keunggulannya, kelemahannya, kedua kelemahannya itu berupa apa ya? Siswa sebagian memang ada yang tidak tanggap, hanya menonton, hanya dia secara cuma menonton film, tidak dicermati. Itulah memang ada kelemahannya. Ada dua keunggulannya, siswa ada lebih cepat tanggap di dalam melihat dan tanggap dia cara mempraktekannya. Itu dia kelemahannya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Lalu Pak, bagaimana guru Penjas dapat mengintegrasikan media pembelajaran dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik? Untuk mengintegrasikan itu kita harus buat video dulu. Kita videokan dulu gerakan kita pertama. Setelah kita videokan, kita tampilkan di PowerPoint atau di video supaya siswa melihat kita mempraktekkan. Jangan hanya orang lain kita atau dari video-video lain dilihatnya yang kita tampilkan, tapi kita harus tampilkan dulu diri kita sendiri di video itu biar supaya siswa lebih tanggap lagi. Oh, berarti betul, bukan hanya dari video aja atau bukan hanya editan, tapi guru juga harus berperan dalam video. Itu dia pengalamannya. Lalu Pak, ada pertanyaan Pak, tantangan khusus dalam media pembelajaran Penjas dalam Tantangannya memang juga ada juga ketika kita membutuhkan teman, karena membuat audiovisual itu bukan hanya sedikit orang. Kita harus berkumpul atau minta pertolongan sama teman-teman untuk membantu. Itulah tantangannya. Terus apalagi pembelajaran SD harus banyak kita menggunakan video kita sendiri. Jangan kita buat dari copy dari video lain. Memang harus ada kita di dalam video tersebut.
supaya siswa tersebut berarti fokus, berarti mereka serius. Kalau kita hanya menunjukkan video-video dari luar, mereka hanya menonton sama seperti nonton TV. Tapi kalau kita berperan di dalam video itu, siswa serius melihatnya dan betul-betul dipraktekkan itu ya. Baik, lanjut dari teman saya. Yang kelima Pak, bagaimana pengalaman Bapak menggunakan media Penjas? Pengalaman Bapak sih untuk menggunakan media ini cukup membantu menyampaikan materi-materi sama siswa. Salah satunya kita tidak banyak lagi berbicara kalau kita sudah menggunakan media audiovisual. Kita tidak banyak berbicara, hanya kita memaparkan video. Yang kita sudah praktekkan video, siswa yang mengamati. Ketika kita selesai di video diputar, kita hanya menunggu pertanyaan dari siswa. Itu dia. Jadi kita sangat dibantu. Tidak seperti yang dulu tanpa menggunakan visual. Kita hanya berkuar-kuar tentang inilah ini, tapi tidak sampai sama siswa. Dari siswa, apalagi kita di praktek, kalau kita hanya berbicara seperti ini, siswa tidak tanggap. Sama seperti kita juga di sekolah. Kalau hanya guru Penjas berbicara tanpa praktek, kita tidak terima, tidak masuk akal. Tapi kalau sudah kita lihat videonya langsung atau praktek, kita sudah terbantu gitu. Ini pertanyaan dari Bapak. Bagaimana evaluasi efektivitas media pembelajaran? Evaluasinya sama seperti yang tadi Pak bilang, itu sangat membantu, sangat berperan untuk media audiovisual itu, sangat membantu kita lah sebagai guru di kelas. Karena tidak lagi hanya kita berkuar-kuar menjelaskan, kita hanya menunjukkan video yang tadi. Kita tinggal hanya meminta pertanyaan dari siswa. Jadi kalau sudah kita tunjukkan video, jadi kita hanya melibatkan pertanyaan sama siswa. Mana yang kurang dipahami, mana yang kurang mengerti, itulah untuk siswa. Itu aja. Izin Pak, untuk yang pertanyaan terakhir mengenai evaluasi itu, pastikan evaluasi itu kan ada kelemahan dan kelebihan. Ya. Nah, kelebihan dari media pembelajaran ini kan tadi Bapak terbantu dengan adanya media pembelajaran seperti Ya. visual. Menurut Bapak, evaluasi yang penting yang perlu dilakukan dari pihak sekolah untuk menambah fasilitas dalam media visual apa aja Pak, selain kayak menunjang seperti fokus, layar OHP atau segala macamnya? Itu evaluasi itu untuk evaluasi sekolah ya. Iya benar. Itu penangkapannya ya, hasil sendiri memang laptop salah satunya kan harus tersedia di sekolah. Dan lagi kita yang bawa dari ke rumah ke sekolah, jadi kita tinggalkan di sekolah memang betul harus disediakan salah satunya laptop di sekolah. Terus sarana sekolah, alat Iya benar. harus disediakan di sekolah seperti tadi raket. Jadi contohnya yang tadi udah bisa kita tunjukkan cara membelanya, jadi bisa kita praktekkan lagi. Jadi lengkap dia sejalan. Begitu kita tunjukkan video di depan, baru kita mainkan di depan dulu sebentar bagaimana cara sebenarnya. Itu yang paling utama, hanya melengkapi fasilitas lah. Itu ya. Terima kasih Pak atas jawaban hasil wawancara yang kita lakukan hari ini. Semoga kedepannya dalam proses belajar mengajar Bapak lebih dapat memperbaharui lagi kedepannya, karena kan media pembelajaran Penjas ini kan dalam bentuk audiovisual kan karena mengikuti zaman. Ya. Nah, terima kasih Pak. Kami sekian Pak. Terima kasih. Salam olahraga.